Nama saya adalah Manggio, nama asli saya adalah Giovanni Tarega dan sering disebut Giovanni Vanrega. Saya adalah pengasuh anak-anak yatim dan duafa Al-Kasyaf. Dan kemudian saya lebih senang disebut Emang daripada gelar-gelar yang lain. Karena gelar Emang itu lebih dekat kepada masyarakat, lebih dekat kepada anak-anak, lebih dekat kepada orang-orang. Kalau sehari-hari karena saya memang waktu SMP itu banyak hidup sendiri dalam tanda petik ya. Memang kehidupannya lebih banyak menjadi marbot masjid ya. Jadi saya tinggal di masjid-masjid seperti di Masjid Melania ya, di dekat RRI, kemudian Masjid Karapitan, dan kemudian masjid-masjid yang barangkali saya ini adalah alumni masjid ya, tapi alumni marbotnya gitu ya. Batur mah orang lain mah kan alumni yang luar biasanya, kalau saya alumni marbotnya yang suka beberesnya begitu ya. Dan untuk menghidupi diri sendiri saya berdagang asongan. Jadi saya adalah pedagang asongan yang hampir 18 tahun itu dilakukan untuk menghidupi khususnya diri saya sendiri, hingga mungkin suatu saat nanti berpengaruh kepada santriah pada hari ini gitu. Nah, kemudian saya juga masuk S3 ya, jadi S3 juga sama ya. Mungkin saya kuliah bukan karena ingin memperdalam ya, tapi saya kuliah lebih banyak karena bagaimana supaya hidup saya bisa bertahan. Namun ketika suatu saat saya pulang gitu ya, di sebuah jalan ya, di Jalan Gasibu gitu ya, ketika saya habis ngajar, ternyata saya melihat banyak sekali anak-anak yang di situ, anak-anak jalanan, banyak sekali anak-anak yang tidak menikmati pendidikan, banyak sekali mereka yang istilahnya yang perlu bantuan sosial, padahal di atasnya banyak sekali spanduk-spanduk zakat dan sebagainya. Maka disitulah saya merasa bahwa kok saya hanya kaya untuk sendiri, kok ilmu saya hanya untuk memperkaya diri sendiri, kok saya udah sekolah beberapa kali tapi saya seperti tidak peduli terhadap mereka. Manggio adalah sosok orang yang luar biasa karena beliau dilatar belakangi dari keterbatasan, baik dulunya tuh keterbatasan biaya ya untuk bersekolah. Nah, beliau adalah sosok yang sangat luar biasa, tokoh masyarakat, bahkan beliau adalah guru terbesar di Al-Kasyaf dan guru besar di seluruh universitas mungkin, karena pribadi beliau itu yang luar biasa. Beliau mengayomi anak-anak ini dengan luar biasa. Awalnya saya sering melihat di YouTube, sering lihat di Facebook itu bagaimana kegiatan-kegiatan anak-anak Al-Kasyaf. Setelah itu saya melihat bahwa Al-Kasyaf ini sangat potensial dari segi life skill-nya, dari segi
kemampuan anak-anaknya, jadi saya tertarik untuk bergabung di sini. Ya, anak-anak di sini juga ada yang berkekurangan atau berkebutuhan khusus ya. Itu kami menanganinya itu dengan cara tersendiri khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau untuk anak-anak yang kayak broken home awalnya itu kan mereka itu kan punya masalah masing-masing. Terkadang mereka terbawa dengan emosional dan kebiasaan-kebiasaan seperti yang anak kecil-kecil bisa tadinya mungkin anak-anak jalanan. Nah, terbiasa buat sini, tapi setelah itu kita menyikapinya dengan berbagai trik dari psikologisnya tersendiri. Makanya kita masuk mungkin dalam segi kejiwaannya dan sampai kita tahu bagaimana mereka itu bisa mengikuti kedisiplinan dan apa yang kita terapkan di sini gitu. Harapan saya adalah kita di sini sebagai tim pengajar ingin bahwa anak-anak itu di luar nanti bisa berdikari sendiri, membuat usaha sendiri. Mereka bisa menjadi entrepreneur karena di sini juga ada life skill seperti pembuatan sabun, kemudian ada hidroponik. Mereka bisa mengembangkan ilmu-ilmu seperti itu di luar sana dan mereka bisa berkarya di bidang apapun karena di sini juga kita punya literasi dan mereka bisa menciptakan karya-karya buku-buku terbaik. Salah satu perguruan tinggi ternama yakni Universitas Pasundan. Perguruan tinggi di bawah naungan organisasi tertua di Jawa Barat, yakni Paguyuban Pasundan. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, di tahun 1999, Universitas Pasundan kemudian mendirikan Pascasarjana Universitas Pasundan yang terletak di Jalan Sumatera, nomor 41, Kota Bandung. Hingga saat ini, Pascasarjana Unpas memiliki 3 program doktor, yakni Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Sosial, Doktor Ilmu Hukum, dan 11 program magister, yakni Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Magister Manajemen, Magister Teknik Industri, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknologi Pangan, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Mesin, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Kenotariatan, dan Magister Akuntansi. Pascasarjana Unpas mencetak mahasiswa yang luhung ilmunya, pengkuh agamanya, jembar budayanya, dan diharapkan melahirkan para pemimpin yang cinta dan dicintai oleh masyarakat dan bangsanya. Berita aktual kami kemas dalam program Berita Pas TV. Berita Pas TV bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yang kompeten dan kredibel. Dipandu oleh host Teh Subarsah yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Siraman rohani, penyejuk hati, menambah wawasan keislaman Anda. Bersama Ustadz Tata Sukayat yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Bicara soal kuliner, tak akan ada habisnya. Ragam jajanan dan makanan, semua kami hadirkan dalam program Jajanan Pasar yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ilmu pengetahuan terus berkembang.
Temuan-temuan dan hasil penelitian terus berdatangan. Semua kami sajikan lengkap dalam program catatan dosen yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. PAS untuk kita semua. Hatin dengan kondisi masyarakat. Disampaikan melalui kritik sosial. Diungkap lengkap dalam program Kang Didi Nyintruk yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. PAS untuk kita semua. Umur yang paling kecil adalah usia 4 tahun. Ya, jadi di sini anak-anak itu anak yatim, ibunya COVID, dan dia bapaknya juga nggak tahu kemana, dan keluarganya barangkali menitipkan kepada tempat yang didengarnya barangkali bisa save buat ponakannya, maka diantarkanlah kepada kita usia 4 tahun tersebut. Dan mereka di sini alhamdulillah sekarang sudah mandiri, sudah asalnya mah suka nangis-nangis, sekarang mah malah banyak ketawanya, banyak ngerian baturnya daripada nangisnya kan begitu. Ya memang di sini ada 4 ya, ada 4 golongan ya. Kalau bisa dilihat, yang pertama adalah golongan yatim atau golongan yatim piatu ya, golongan anak-anak yang tidak punya ibu, tidak punya bapak, atau salah satunya atau kedua-duanya. Dan ini adalah golongan yang mayoritas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah golongan anak-anak yang seperti Mr. Bean ya, yang barangkali lahir ke dunia tidak tahu siapa orang tuanya gitu ya. Sebenarnya saya saha orang tuanya itu misterius ya sampai sekarang. Itu banyak ya di Al-Kasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah anak-anak yang barangkali yang termarginal, anak-anak pembantu atau misalnya asisten rumah tangga, anak-anak yang tukang istilahnya mah pedagang asongan, anak-anak yang tukang rongsok gitu ya, yang hidupnya barangkali dan ekonominya barangkali di bawah rata-rata. Kemudian yang keempat adalah anak-anak yang barangkali yang kurang beruntung, ada yang korban kekerasan orang tuanya, ada yang barangkali misalnya dia kerja di luar negeri, kemudian ada kekerasan seksual di luar negeri, kemudian melahirkan dan anaknya tidak ada yang mengakui, maka anaknya dibawa ke sini. Banyak sekali yang kayak begitu juga. Awalnya tahu dari Facebook, terus sama orang tua diajak ke sini buat cari ilmu, katanya biar jadi yang lebih baik. Orang tua masih ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Dua-duanya? Terus? Dua-duanya. Terus tadi diajak ke sini sama saudara? Sama ayah Izat, cuman ayahnya tiri, sama ada orang baik yang mau nganter Izat ke sini. Oke. Terus
Sebelumnya di Jakarta gimana sama perbedaan sama di Al-Kasab? Dulu tuh Iza tuh nakal, tapi setelah di sini tuh udah lumayan. Dulu Iza nggak bisa bersih tuh kurang, sekarang kebersihan udah lumayan gitu. Seneng nggak di sini? Seneng banget. Senengnya Bisa kenal adik-adik yang baik, teman-teman yang baik, kakak-kakak yang baik, guru-guru yang baik. terus selama di sini kalau belajar apa? Ngaji, terus sekolah bareng teman-teman. Sebelumnya kan di Batam setelah lulus kelas 6, Mulyadi teh ingin pesantren, mencari-cari pesantren yang pas atau juga yang murah gitu. Jadi ujungnya dapat informasi dari teman atau dari keluarga teman gitu. Katanya di Bandung ada pesantren yang gratis gitu. Nah, sudah Mulyadi coba ke Bandung gitu. Dan alhamdulillah ketemu pesantren Al-Kasab gitu yang gratis gitu. Alhamdulillah di sini setelah ketemu pesantren yatim dan duafa Al-Kasab ini, Mulyadi mencoba masuk dan alhamdulillah Mulyadi betah dan mendapatkan ilmu yang alhamdulillah bermanfaat buat kehidupan. Kalau orang tua masih ada? Orang tua sudah tidak ada. Dua-duanya Nah, masih ada? ibu mah masih ada tapi udah lama nggak komunikasi gitu. Tapi nggak tahu juga sih kabar. Tapi Mulyadi nggak pernah putus sekolah atau gimana? Ya alhamdulillah selalu ada pertolongan Allah gitu ya. Dan pertama dari SD, saudara yang sekolahnya sampai kelas 6. Kelas 6 tuh hampir putus asa gitu. Udah nggak tahu mau kemana gitu. Soalnya kan masalah ekonomi, masalah ini. Mulai bingung mau sekolah kemana. Dan alhamdulillah dengan informasi di Bandung ada pesantren gratis. Alhamdulillah mencoba gitu. Alhamdulillah di sini bisa sekolah sampai lulus gitu. Alhamdulillah juga sekarang lagi kuliah. Alhamdulillah juga ada dibantu juga gitu, disekolahin juga sampai kuliah di sini. Ya. Sekarang kuliah semester berapa? Masuk semester 2 baru. Tentang Ayah Gio. Ayah Gio itu sosok, menurut Mulyadi sosok pahlawan gitu. Karena nggak mungkin Mulyadi bisa sampai sekarang, sampai saat ini tanpa bantuan beliau gitu. Dari kelas 7 sampai Mulyadi kuliah tuh di sini tuh alhamdulillah segalanya dibiayaan, segalanya dibantuan gitu. Ya pokoknya menurut Mulyadi seorang ayah dan keluarga itu adalah pahlawan Bung Mulyadi. Ya, perkenalkan nama saya Tiara Madu, saya dari Maluku. Terus kenapa bisa tahu sampai ke Al-Kasab nih ke Bandung? Ya, awal-awal itu saya lagi cari pesantren yang gratis dan akhirnya saya dapat pesantren yatim duafa Al-Kasab yang tempatnya di Bandung, Jawa Barat. Nah, jadi awal itu adik saya duluan, baru saya dulu nyusul dari belakang. Gitu aja. Kalau orang tua sekarang gimana? Kalau orang tua saya yatim. Kalau bapak ya, enggak. Bapak udah meninggal, tinggal mama aja. Kalau Mama masih ada di Maluku. terus gimana perasaan setelah di sini? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah dengan di pesantren sini saya bisa berubah dengan baik daripada di Maluku. Katanya sempat putus sekolah juga. Iya, Kalau di sini sekarang udah kelas berapa? udah kelas 12. Ya. Terus harapannya nih buat ya kehidupan Tiara ke depan. Ingin bahagiain kedua orang tua Tiara sama keluarga Tiara, ya adik-adik Tiara. Semoga cita-citanya tercapai dan bisa bahagiain orang tua dan Bapak Tiara juga yang di alam surga. Ya itu. Kalau boleh tahu adiknya ada berapa? Adik Tiara ada 2 di sini. Ada dari sini. Iya, Di sini. iya. Terus menurut Tiara perkembangan mereka setelah di sini seperti apa? Alhamdulillah sudah membaik, udah bisa hafal Al-Quran, udah
udah bisa ngaji gini gitu. Salah satu perguruan tinggi ternama yakni Universitas Pasundan. Perguruan tinggi di bawah naungan organisasi tertua di Jawa Barat, yakni Paguyuban Pasundan. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, di tahun 1999, Universitas Pasundan kemudian mendirikan Pasca Sarjana Universitas Pasundan yang terletak di Jalan Sumatera, nomor 41, Kota Bandung. Hingga saat ini, Pasca Sarjana Unpas memiliki 3 program doktor, yakni Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Sosial, Doktor Ilmu Hukum, dan 11 program magister, yakni Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Magister Manajemen, Magister Teknik Industri, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknologi Pangan, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Mesin, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Kenotariatan, dan Magister Akuntansi. Pasca Sarjana Unpas mencetak mahasiswa yang luhung ilmunya, pengkuh agamanya, jembar budayanya, dan diharapkan melahirkan para pemimpin yang cinta dan dicintai oleh masyarakat dan bangsanya. Berita aktual kami kemas dalam program Berita Pas TV. Berita Pas TV bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yang kompeten dan kredibel, dipandu oleh host Teh Subarsah yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Siraman rohani, penyejuk hati, menambah wawasan keislaman Anda. Bersama Ustadz Tata Sukayat yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Bicara soal kuliner, tak akan ada habisnya. Ragam jajanan dan makanan, semua kami hadirkan dalam program Jajanan Pasar yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Temuan-temuan dan hasil penelitian terus berdatangan. Semua kami sajikan lengkap dalam program Catatan Dosen yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Hatin dengan kondisi masyarakat. Disampaikan melalui kritik sosial. Diungkap lengkap dalam program Kang Didi Nyintruk yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Kalau kurikulum di Al-Kasab ini meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek pengetahuan agama. Pengetahuan agamanya juga ada pembacaan Al-Quran, penguasaan kitab, bahasa Arab, kemudian penguasaan muamalah, fikih, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penguasaan dalam bidang skill. Jadi di Al-Kasab ini ada life skill yang untuk bekal mereka.
Ada life skill hidroponik, ada life skill menulis, life skill menjahit, life skill kimia, kemudian life skill dagang, life skill fundraising, dan juga life skill yang lainnya yang terjumlah 10. Dan yang ketiga yang diajarkan adalah motivasi. Jadi motivasi di Al-Kasab adalah bagian daripada bidang yang harus dikuasai oleh santri, motivasi dan attitude. Jadi attitude itu atau akhlak itu merupakan bagian daripada pembelajaran di Al-Kasab. Jadi kurikulumnya ada 3. Yang pertama adalah ilmu agama, yang kedua adalah life skill, dan yang ketiga adalah tentang attitude atau akhlak. Capek, sini jalan capek, butuh semangat, ternyata dapet uang. Si akejut aing sasan sabun salon sekarang mah tomat sauda bujurna baru biasa. Jadi setiap santri di Al-Kasab itu saya wajibkan untuk dagang asongan. Nah, ini ketemu dengan sejarah tadi. Karena ternyata dagang asongan itu banyak dilecehin orangnya gitu ya. Dihina oleh orang, terus kemudian direndahin, disepelein gitu. Itu pedagang asongan. Tetapi sebetulnya menurut saya itu adalah tarbiyah ekonomi yang paling bagus gitu ya. Nanti ke depan mereka akan memiliki mental yang kuat untuk membangun bangsa ini, karena bangsa ini perlu mental yang kuat, diantaranya adalah bisa bangkit untuk tidak tergantung daripada persepsi orang. Nama lengkap siapa? Ismail Marjuki. Ismail Marjuki. Ismail dari mana? Dari Arab. Tahu dari Arab, dari siapa? Dari mama. Mama di mana? Di Soreang. Di Soreang. Kalau bapak? Di Arab. Di Arab. Terus sekarang Ismail tinggal sama siapa di sini? Sama mama. Sama mama. Terus seneng nggak tinggal di sini Ismail? Senang. Senang. Oke. Terus Ismail pengennya kayak gimana di sini? Pengen belajar. Belajar. Belajar apa aja di sini? Belajar ngaji. Ngajinya ngaji apa? Ngaji Iqra. Namina sa? Malik. Ya? Farel. Farel. Malik Farel di mana? Bekasi. Seneng naon? Ngaji. Ngaji naon? Iqra. Ikro sabaraha ayeuna? 2. Aku mah 1. Oh, banyak 1. Oke. Ayah Geo kumaha aya Geo? Bager teu? Bager. Bagerna sok naon? Ngasih uang. Si uang. Uangna sok dipake naon? Jajan. Jajan. Ina apa? Ina Duira. Ina, oke. Ina dulu sempat tinggal di mana? Di kandang domba. Oh, sama siapa di sana? Sama bapak. Sama bapak. Oke, sekarang Ina sejak kapan tinggal di Al-Kasab nih? Udah lama. Udah lama. Oke, seneng nggak di sini? Senang. Senengnya? Sama teman-teman. Banyak teman. Terus belajar apa di Al-Kasab? Ngaji. Ngajinya ngaji apa? Ngaji Quran. Quran. Oke.